Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang beriman. Di sini kita sudah masuk ke pertemuan ke-6 dan 7 mata kuliah dasar pemrograman ya. Untuk video tutorialnya ini nanti akan saya jadikan satu materinya untuk pertemuan 6 dan 7. Nah, untuk pertemuan 6 dan 7 ya, di sini kita akan membahas tentang analisa kasus ya, analisa banyak kasus ya, conditional analisis kondisi atau analisis banyak kasus dan kasus bersarang. Nah, jadi setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan, membuat dan mempraktikkan ya, analisa banyak kasus dan kasus bersarang yang diterapkan pada aksi sekuensial. Tahu ya aksi sekuensial ya, tentang pemrograman yang ditulis secara output pada permasalahan komputasional sederhana. Nah, untuk analisis banyak kasus kita bahas terlebih dahulu. Nah, analisis banyak kasus atau analisa banyak kondisi ini adalah pengecekan terhadap banyak kondisi dengan memilih variasi aksi berdasarkan pasangan kondisi yang sesuai. Jadi bentuk umum notasinya ya, jadi ini notasi algoritmik ya, tidak bisa ditulis dalam bahasa C sekali lagi atau C++. Depend on ya, depend on list nama, ini kondisi ke-1, aksi ke-1. Jadi kondisi kedua, aksi kedua, kondisi ke-n, aksi ke-n. Nah, ini ya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa C++, ini kita bisa gunakan if, else if sampai dengan else. Ya. Dan di sini kalau ada notasi banyak kasus ini kita bisa menggunakan if, else if sampai dengan else if yang terakhir. Atau di sini kita bisa menggunakan else saja ya, ditambahkan else. Jadi aksi else di sini ini opsional ya. Jadi else ini sifatnya adalah opsional. Yang penting di sini harus ada if, else if dan else itu opsional. Jadi else itu kapan digunakan? Ketika kita memberikan not ya. Jadi selain semua kondisi, maka dia akan masuk ke else. Nah, lanjut lagi di sini. Nah, ada if dan else if. Jadi baik if dan else if itu menggunakan ekspresi boolean majemuk. Jadi sebetulnya kemarin saya juga sudah jelaskan ya pada Google Meet, saya sudah menyinggung sedikit ya. Untuk if di sini ada kondisinya. Ya, ada kondisinya. Kondisinya bisa 1 atau kita tambahkan dengan operator logika n, misalnya seperti itu. Lalu kita juga bisa ya menggunakan else if, itu juga ada kondisinya. Tapi untuk yang else ini tidak ada kondisi. Jadi selain itu. Nah, tahu enggak ini coding untuk apa sih? Ya, ini kita lihat. Ini sebetulnya algoritma untuk apa sih? Algoritma ini ya, ini untuk membandingkan nilai terkecil dari X, Y, dan Z. Nah, kalau Anda lihat di sini saya punya inputan ya. Di sini inputnya pasti ada X, Y, dan Z. X kita isi dulu misalnya 10, Y kita isi 7, dan Z kita isi 11. Pada if yang pertama dicek apakah X lebih kecil dari Y. Ya, tidak ya. X tidak lebih kecil dari Y karena 10 tidak lebih kecil dari 7, berarti tidak memenuhi. Otomatis n ini kan false ya, artinya false. X lebih kecil dari Z, ya betul.
karena Z-nya 11. Tapi karena N, ya seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, operator logika itu bisa menggunakan madu dan racun ya, N ya. Salah dan benar ya. Kalau ada salah maupun ada yang benar tidak bisa disebut dengan benar. Ya, tidak bisa disebut benar. Karena kalau kemarin saya ibaratkan madu dan racun ya. Madunya banyak, racunnya sedikit sudah jadi racun. Jadi ini tidak akan memenuhi karena false. Ini ya, ini false. Lalu apakah Y lebih kecil dari Z? Nah, di sini kenapa kok kondisinya hanya satu? Dilihat, Y lebih kecil dari Z. Ya, kondisinya kok cuma satu ini. Ya, Y lebih kecil dari Z, maka Y yang terkecil. Kondisinya cuma satu dan ini benar loh. Ya, dan ini benar loh. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena bisa dilihat bahwa di sini ya operator aksi yang ini ya, kondisi yang ini sudah mengecek jika X lebih kecil dari Y dan itu terpenuhi, maka X yang terkecil ya, dan ini pasti lebih kecil dari Z. Tapi ya karena ini tidak memenuhi, berarti kita hanya cek Y-nya, Y pasti lebih kecil dari Z. Y karena ini sudah tidak memenuhi kan, Y sudah pasti lebih kecil dari X. Maka kita tinggal cek satu saja, Y lebih kecil dari Z atau tidak. Jika Y lebih kecil dari Z, maka Y yang terkecil. Tapi kalau tidak, berarti kalau ini tidak memenuhi, berarti Z yang terkecil. Ya, sekarang kita ubah ya, Z-nya misalnya 5. Z-nya 5. Ini X lebih kecil dari Y? Tidak. X lebih kecil dari Z? Tidak. Ya kan? Ini kan berarti tidak memenuhi kalau seperti ini. Tidak memenuhi, ini tidak memenuhi. Apakah Y lebih kecil dari Z? Tidak juga. Berarti Z yang terkecil. Betul. Tapi kalau ini X-nya saya ganti dengan 3. Apakah X lebih kecil dari Y? Oke ya. Apakah X lebih kecil dari Z? Oke juga. Dan ini betul yang terkecil. Jadi ternyata mungkin kalau kalian membandingkan, bisa jadi kalian membuat if else if ya, kodenya belum tentu seperti ini. Ya, kodenya belum tentu seperti ini. Anda mungkin bisa bikin if else if, di sini ada else if lagi dengan ada seperti ini misalnya, Z lebih kecil dari X ya, dan Z lebih kecil dari Y. Terus yang ini bisa dilanjutkan, Y lebih kecil dari X. Boleh enggak kalau kita buat seperti ini codingnya? Ya boleh, dan itu jalan. Tapi semakin banyak pengecekan, maka algoritma semakin kompleks. Ini kemarin sudah saya singgung ya di Google Meet juga, dan ada juga mahasiswa yang bertanya mengenai hal itu. Nah, ini sedikit saya bahas. Lalu next, saya lanjut. Kondisi dengan ekspresi konstan. Masih ingat konstan ya? Konstan ini adalah nilai yang tidak bisa diubah ya, konstanta itu nilai yang tidak diubah, atau nilai tetap ya, nilai tetap dia, jadi dia lebih cocok nilai tetap. Jika kondisi ke-1, kondisi kedua, kondisi ke-n dapat dinyatakan dalam bentuk ekspresi konstan, constant expression, maka suatu ekspresi konstan dapat menggunakan switch ya, maka dapat digunakan switch. Jadi ini di dalam bahasa C, Java, PHP itu ada yang namanya switch. Tapi kalau kalau Python, nanti kalau sudah belajar Python tidak ada ini switch case. Ya. Jadi
Switch itu digunakan untuk constant expression atau nilai konstan. Ya. Jadi sama notasinya, dia menggunakan depend on juga. Ya, dia menggunakan depend on juga di sini, ya kan? Depend on, lalu diterjemahkan ke switch. Ya, diterjemahkan ke switch. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan. Depend on. Yang tadi depend on, yang ini depend on. Lah terus kapan kita bisa menerjemahkan ke switch case dan else if? Dan lebih efektif yang mana? Ya, lebih efektif yang mana ini? Nah, ini ya mungkin Anda menjadi sebuah tanda tanya. Ya, Anda akan jadi tanda tanya. Kapan pakai switch? Ya ini sudah dijelaskan ya. Jadi kalau bisa dibuat ekspresi konstan. Umumnya biasanya digunakan untuk membuat menu. Ya, kita lanjut dulu. Nih, contoh ekspresi konstan. Jadi ini bulan ya, bulan. Jadi bulan. Ya, tadi saya bilang membuat menu. Contoh yang lain adalah membuat bulan. Jadi depend on bulan. Ya, sini ya. Ini kalau diterjemahkan switch bulan. Nah, ini kan. Lalu di sini ada case. Nah, case 1. Jadi bulan sama dengan 1 diterjemahkan menjadi case 1. Nah, ini kalau diterjemahkan seperti ini. Ini case 2. Case 2. Nah, ini seperti ini. Jadi output berarti kita print atau cout ya. Print F bisa atau cout. Nah, seperti ini. Nah, berarti else-nya ini kita terjemahkan menjadi default. Nah, kurang lebih seperti ini. Default. Jadi default itu sama dengan else. Nah, ini kebalik nih. Nah, sama dengan else. Jadi ini sama dengan else. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi penggantinya else pada switch case adalah kata kunci default. Nah, ada juga ya di sini ada cek bilangan bulat. Ya, ini coding untuk mengecek bilangan bulat. Di sini kita lihat ini tidak menggunakan switch case. Ya, coding ini tidak menggunakan switch case. Dia menggunakan if else if. Ya. Karena apa? Karena nilainya ini tidak bisa bernilai konstan. Ini untuk ngecek bilangan bulat positif, ya, negatif atau 0. Positif itu kan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Negatif berarti minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 dan seterusnya. Apakah ini bisa bernilai konstan? Tidak. Jadi dia tidak konstan. Tidak konstan. Karena dia bukan konstan, artinya ini cek bilangan bulat hanya bisa menggunakan if dan else if dan terus ya, mungkin ini saya singgung lagi. Kapan? Ya, kapan kita meletakkan if yang pertama? Kita meletakkan if yang pertama. Kemarin ada mahasiswa yang tanya juga di Google Meet, Pak, ini yang ini sama yang ini lebih efektif yang mana? Nah, ini ada hubungannya ya, coding itu ada hubungannya. Jadi semakin banyak algoritma, semakin kompleks algoritma, semakin
codingnya itu semakin panjang, prosesnya komputasinya semakin panjang. Maka ketika kita membuat program, ada baiknya kita memastikan bahwa program itu seefisien mungkin. Walaupun ini tidak dibuat lomba ya, kalian kan masih belajar dasar, tidak dibuat lomba. Tapi di sini mungkin Anda perlu mengetahuinya sedikit. Jadi kapan kita meletakkan if pertama? Jadi if pertama itu adalah if yang paling sering diinputkan. Ya. Bilangan yang lebih sering muncul, yang sekiranya lebih sering diinput adalah bilangan positif. Oleh karena itu kita letakkan pada yang pertama. Sedangkan bilangan negatif itu dianggap lebih sering muncul dibandingkan dengan 0, karena 0 hanya satu saja. Oleh karena itu kita letakkan negatif di yang kedua. Ya, yang kedua. Nah, jadi kapan if yang pertama yang berhak menjadi if yang pertama adalah if yang paling sering digunakan. Itu ya, itu kuncinya. Langsung saya lanjut lagi. Ini kemarin gambaran apa kalau masih ingat? Namanya adalah flowchart. Ya. Flowchart atau diagram alir. Ini ada contoh kasus ya, ada contoh kasus. Ini gambarannya. Kita baca dulu ini skenario input ya. Ini flowchart ya. Flowchart itu adalah pengganti notasi algoritmik. Nah, skenario input X sama dengan 0, pengecekan pertama apakah X lebih besar dari 0. Jika ya, maka outputnya adalah positif. Kemudian di luar dari percabangan ada output lagi finish. Ya, ini bagaimana kalau inputnya adalah 0? Jika inputnya X-nya adalah 0. Nah, ini sebetulnya merujuk ke sini ya. Ini merujuk ke sini. Ini gambaran merujuknya ke sini. Ini kalau X0, tapi kalau kita lihat ya, ini kan pengecekan pertama ini kan sama dengan yang ini. Nah, kita lihat ya, ini sebetulnya untuk mengecek positif, negatif, dan 0. Tapi ada tambahan di sini finish. Nih, di sini ada print finish. Nah, print finish. Nah, di sini ada ini diterjemahkan menjadi kondisi atau if. Ya. Belah ketupat itu diterjemahkan menjadi if. Kalau ini juga sebetulnya if lagi, tapi karena no berarti dia ditambahkan else. Ini kan masuk no, ini masuk yes. Ya kan? Jadi ini no ya, ini no masuk ke sini. Sorry. Ini kan no. Ya. Ini yes. Jadi kalau masuk ke yes yang sini, ya masuk yes yang sini dia positif. Tapi kalau no, dia berarti else. Ada belah ketupatnya lagi berarti jadi if, else if. Ya. Kalau yang ini no, berarti dia masuk else. Jadi kalau diterjemahkan no, dia jadi masuk. Ini adalah perintah. Kotak itu artinya perintah. Gitu. Jadi kalau inputnya 0, dia akan ngecek dulu. Ya, ini X-nya misalnya 0. Apakah lebih besar dari 0? No. Lebih kecil dari 0? No. Baru print 0. Dia akan mencetak 0, lalu finish. Gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Lalu yang berikutnya ya. Ini kalau 0 ya. Ini kalau 25. Kalau 25 ini slide-nya salah ini. Ya. Ini kalau inputnya 25. Ini baru positif finish. Tapi kalau 0 berarti dia 0 finish. Oke ya. Saya lanjut lagi.
Nah, sekarang saya masuk ke contoh lain dari notasi algoritmik untuk sekuensial yang memanfaatkan analisis banyak kasus. Nah, di sini ada contoh program wujud air. Jadi di sini ada inputnya S, tipenya integer, prosesnya menuliskan wujud air sesuai dengan S. S bisa diasumsikan sebagai suhu. Ya, jadi S itu suhu. Jika suhunya lebih kecil sama dengan 0, maka beku. Jika 0 ya, lebih dari 0 ya, antara 0 sampai dengan 100. Ya. Sampai dengan 100 itu cair. Ini S lebih besar dari 100 maka uap. Kira-kira kalau ini hanya bisa pakai if atau bisa pakai switch? Bisa pakai switch? Tidak bisa ya. Ini tidak bisa pakai switch. Dia hanya bisa pakai if saja atau kondisi if. Ya. Nah, jadi ini kalau diterjemahkan ke dalam program ya, tinggal kita bikin seperti ini ya. Output berarti print atau cout, lalu di sini output cair, di sini output uap. Nah, contoh yang lain di sini kalau ini kita bikin bilangannya S-nya itu, kalau ini S integer ya, ini S integer. Kalau yang ini S-nya real. Real itu jadi float ya, float atau double. Bedanya apa sih Pak, float atau double? Kalau float itu lebih besar ya, float itu lebih kecil, jadi float itu 4 byte. Kalau ini 8 byte. Otomatis range-nya akan lebih besar yang double dibandingkan dengan yang float. Di sini ada contoh, ini lebih detail lagi ya, atau dikatakan fuzzy. Nanti kalau kalian sudah belajar artificial intelligence, mata kuliah kecerdasan buatan, ini lebih fuzzy ya. Fuzzy itu lebih tidak tegas ya, tidak terlalu tegas. Jadi kalau lebih kecil dari 0 itu beku, sama dengan 0 itu beku cair ya. Jadi dia masih beku tapi bekunya masih bisa kecair lah, masih empuk. Kalau es batu itu masih empuk gitulah ya. Lalu kalau ini masih masuk ke cair. Kalau ini lebih besar dari 100 itu uap. Kalau 100 itu cair uap. Ya, ini bukan cair tapi cair ya. Nah, seperti cair uap. Itu nanti bisa ditambahkan bentuk seperti itu. Ya. Yang berikutnya ya, nanti coding-codingnya ini dicoba ya. Jadi coding ini silakan kalian buat ya. Ini ya, ini dibuat coba di code block. Ini juga ya, coba di code block. Ini juga ya, dibikin ya, dicoba ya. Lalu yang berikutnya, ini kasus komputasional. Deskripsi. Wah, Mawar lagi gitu. Mawar merupakan mahasiswa teknik informatika. Dia ingin mendapatkan beasiswa. Syarat untuk mendapatkan beasiswa dilihat berdasarkan IPK. Ya. Hanya mahasiswa yang memiliki IPK tinggi yang dianggap lulus mendapat beasiswa. Jika IPK sedang, maka dia dipertimbangkan. Jika IPK rendah, tidak lulus. Nah, buat sistem permasalahan sehingga Mawar dapat mengecek apakah dia lulus dan tidak. Saya kira ini mudah ya.
bisa kalian terjemahkan ya. Ini jelas kalau seperti ini hanya bisa pakai if saja, if dan else if. Hanya bisa pakai ini, tidak bisa pakai switch. Ini switch tidak bisa karena nilainya tidak konstan. Ya, tinggal kalian terjemahkan sama seperti wujud air. Ya, ini kurang lebihnya seperti ini. Coba di code block ya, coba di code block. Silahkan kalian ubah codingnya ke code block. Ini ya, jangan lupa ini real. Nggak usah pakai double ya, pakai float saja. Ya, karena nilainya kecil, tidak perlu pakai double. Next, di sini ada satu lagi ya yang analisis kasus bersarang atau bertingkat. Bersarang atau bertingkat. Nah, di sini mulai kita masuk ke variasi analisis banyak kasus. Pada kehidupan nyata, permasalahan komputasional yang berkaitan dengan analisis kasus ya, dengan analisis kasus ya, juga terkadang terdapat pada sistem prasyarat. Sistem prasyarat. Jadi ada syarat, ada prasyarat. Prasyarat itu sebelum syarat ya. Sistem prasyarat misalnya untuk mendapatkan beasiswa, mahasiswa harus mendapatkan persetujuan dahulu dari dosen wali sebagai syarat utama. Baru setelah itu dia boleh menggunakan IPK-nya, kemudian dinilai apakah layak mendapat beasiswa. Prasyaratnya apa berarti? Dosen wali kan, persetujuan dosen wali. Dalam kasus tersebut syarat utama persetujuan, di mana syarat utama ini merupakan prasyarat untuk syarat berikutnya, yaitu pengecekan kelayakan. Nah, ini yang disebut dengan bertingkat. Ya, sebelum syarat IPK ada syarat persetujuan. Dari kasus di atas muncul ide untuk membuat block if, dan di dalamnya ada if lagi, atau istilahnya adalah kasus bersarang, nested if, atau kasus if bertingkat. Ya, nested if juga merujuk ke nested depend on. Ini kalau dalam notasi algoritma. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi di dalam depend on ada depend on lagi, ada depend on lagi. Wah, ini semakin banyak. Bisa ya, tingkatannya bisa berapa tingkat Pak? Wah, itu tingkatannya bisa semakin banyak. Tapi kalau kita membuat coding, kalau bisa disederhanakan. Nah, ini bentuk yang lebih banyak, mudah dibaca. Di sini ada if ya, terus di sini if lagi, ini di dalamnya ada depend on, terus di sini ada else if ya. Di sini depend on ini mungkin bisa diterjemahkan menjadi switch di sini. Jadi bisa dikombinasikan loh antara di dalamnya if terus di dalamnya ada switch. Boleh. Ya, jadi boleh di dalamnya menggunakan kombinasi antara if, else dan switch case. Yang ini juga sama ya. Ini tidak ada ini full if else. Lalu adakah variasi lain ya? Tentu ada ya. Disesuaikan dengan permasalahan komputasional yang dihadapi. Contoh kasus, algoritma untuk mengecek bilangan positif atau bukan. Cek pula bilangan positif tersebut ganjil atau genap. Ya. Dalam kode di bawah ini itu ada kondisi bersarang. Ya, persyaratan if bertingkat atas. Ya. Ini di sini dicek dulu lebih besar dari 0 dan ketika di sini mode 2 ya, dia genap, ini ganjil. Pak, ini ada pertanyaan ya. Coding ini sebetulnya bisa dibikin tidak bersarang. Betul ya? Kita bisa bikin if x lebih besar dari 0 dan
X modulo 2 sama dengan yang ini kita bikin else if X lebih besar dari 0 dan X modulo 2 sama dengan 1. Boleh tidak dibikin seperti itu? Boleh. Kalau ini bertingkat enggak? Tidak. Tidak bertingkat. Lalu efektif yang mana? Ya, untuk tingkat efektivitasnya sebetulnya hampir mirip, tapi pasti di sini akan dicek 2 kali dan di sini juga dicek 2 kali. Ya, ini dicek 2 kali. Kalau yang di sini ini dicek 1 kali ditambah pengecekan 1 kali. Nah, itu bedanya. Nanti tinggal bisa cek ya. Efektivitasnya bisa dicek. Ini kan cek satunya, ini 1. Lalu di dalamnya ada cek 1 lagi. Ya, kalau tidak berarti dia masuk else. Ya, kalau dilihat-lihat seharusnya lebih logikanya lebih efektif yang ini. Ya. Kalau ini pengecekannya kan pasti 2. Ya. Di sini dicek 2, masuk sini juga dicek 2 kali lagi. Ya, gitu. Tapi ini bisa dibikin tanpa syarat, ya, tidak bertingkat. Ini masih 1 tingkat sebetulnya. Boleh dikatakan 1 tingkat lah seperti itu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya, contoh kasus di sini ada X sama dengan 35. Ya, apakah X lebih besar dari 0? Jika tidak, dia bukan positif. Sudah selesai gitu aja. Jika ya, apakah modulo 2 sama dengan 0? Jika tidak, maka dia ganjil. Yang ini berarti kan masuk yang ini. Kalau tidak, yes, maka dia genap. Print finish. Nah, outputnya berarti apa ini? Bilangan, ganjil, dan finish. Ya, outputnya kurang lebih seperti bilangan ganjil ini dulu, ya kan, lalu finish. Jadi apapun itu hasilnya tetap harus ada finish. Kebetulan ada perintah finish untuk mencetak finish. Nah, tanya jawab di sini. Apakah bisa menggunakan nested if dengan dikombinasikan dengan model analisis kondisi yang lain? Bisa. Ya, bisa. Apakah boleh di dalam nested if ada kondisi dengan beberapa ekspresi boolean majmuk? Boleh juga. Ya, tadi seperti contoh yang ini tadi ya. Nah, ini. Ya, lalu bagaimana cara memastikan bahwa semua kondisi percabangan akan dapat dicapai? Lakukan debugging. Debugging itu ngecek ya. Atau ngecek. Makanya ya, ketika kalian membuat coding yang ada percabangan, kalian harus mencoba coding tersebut untuk pengecekan dengan output yang berbeda. Contoh yang tadi, ada positif, ada negatif, ada 0. Ini kan outputnya ada 3, berarti kalian harus cek, lakukan minimal ya, cek 3 kali. Bilangan positif sembarang, bilangan negatif sembarang, dan bilangan 0. Kalau ketiganya berhasil, berarti dia oke, program itu sudah oke. Makanya debugging ini, pengecekan ini perlu. Ya, itu mencurigai setiap baris kode mulai dari awal sampai dengan akhir. Jika ada kondisi yang bocor, ya, ini perlu diperhatikan. Ya, detail-detail kecil sama seperti dengan lebih dari atau lebih dari sama dengan. Misalnya, ini ya, tanda ini lebih besar dan lebih besar sama dengan. Ini hati-hati dengan tanda-tanda seperti ini. Nah, lalu yang berikutnya, notasi algoritmik untuk aksi sekuensial memanfaatkan analisis banyak kasus bersarang.
Nah, ini ada positif ganjil genap. Ya, ada contoh di sini. Jika ini contoh untuk bilangan positif atau bukan. Lalu bilangan positif ganjil genap ini sebetulnya mirip dengan yang tadi ya. Lalu mungkin biar berbeda, coba kamu buat bilangan inputnya 2 ya. Ini coba ya, ini silahkan tes atau coba di rumah. Ya, silahkan kalian coba di rumah. Kalau inputnya X, Y, apakah jadi pastikan apakah dia positif ganjil genap, positif genap ganjil, positif genap positif ganjil. Bisa ya, kalian coba ya. Jika tidak, berarti dia bukan bilangan. Dah itu aja lah. Ya, silakan tes dicoba di rumah. Ini inputnya X dan Y. Lalu yang berikutnya, contoh kasus yang lain. Ya, kasus komputasional. Deskripsi, Mawar membutuhkan program pendataan uang saku mahasiswa. Syarat utamanya seseorang menggunakan sistem tersebut adalah mahasiswa. Kemudian dia akan tanya berapa uang sakunya. Jika uang sakunya lebih dari 1 juta, wah ini uang saku bulanan. Kalau 1 juta ya wajar. Tapi kalau uang saku harian 1 juta ya mahasiswa keren ya. Hariannya 1 juta ya. Ya lanjut, maka dianggap mahasiswa mampu. Jika kurang maka dianggap kurang mampu. Lalu jika seseorang menggunakan sistem tersebut bukan mahasiswa, akan mencetak tulisan bukan mahasiswa. Input karakter yaitu Y atau T untuk memverifikasi mahasiswa atau tidak. Dan uang bertipe integer. Berarti ini karena Y atau T tipenya char bisa. Outputnya berarti tadi ya, mampu, ya kurang mampu, mampu. Ya. Ini sebetulnya hanya outputnya kurang mampu, mengempu, sama bukan mahasiswa. Berarti ini cuma 3. Bisa ya? Silahkan nanti dicoba di rumah. Nah ini program uang saku nih, tinggal ini aja, ya kan? Coba ini tinggal diterjemahkan. Ini sudah ada notasi, ya terjemahkan. Ke bahasa C++. Tuh ya. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk pertemuan hari ini. Ya, terima kasih dan selamat.